Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 034. Kondisi Veronica yang masih tampak emosi. Maisie langsung mengajak sopirnya untuk pulang. Karena acara seperti ini tidak akan menguntungkan. Semua orang di sana bertanya-tanya. Sebenarnya Maisie kerja di mana? Bisa memakai sopir pribadi. Pasti bukan orang sembarangan lagi. Maisie masih sempat mengucapkan kata permisi. Sebelum keluar ruangan hotel, semua orang memperhatikan perjalanan Maisie menuju sebuah mobil yang tidak akan terjangkau dengan mereka, yang telah mempermalukannya. Veronica langsung duduk di belakang setir. Setelah Maisie masuk dalam mobil, mereka terheran melihat Maisie naik mobil sport yang mewah. Mereka tidak menyangka, karena waktu Maisie tiba tadi hanya berjalan kaki. Dalam perjalanan pulang, mereka biasa-biasa saja, seperti tidak ada kejadian yang baru mereka alami. Tanpa mereka sadari, semenjak mereka keluar pintu gerbang hotel, ada salah satu temannya membuntuti dari belakang. Tampaknya dia penasaran dengan Maisie. Mungkin mau tahu Maisie pulang kemana. Akhirnya mereka tiba di depan rumah. Orang yang membuntuti mereka dibuat bertambah terheran. Setelah melihat mobil yang dinaiki Maisie masuk ke rumah mewah dan perkarangan luas, orang itu belum juga yakin dengan apa yang ia saksikan tentang Maisie. Baru ia percaya setelah bertanya dengan tetangganya Maisie. Dengan rasa puas ia pulang lagi ke hotel, di mana teman-temannya masih berkumpul. Ia menceritakan apa yang telah ia lihat. Semuanya akhirnya terdiam dan menyesal telah melakukan yang tidak pantas dilakukan pada teman sendiri. Setelah mendengar cerita salah satu teman mereka, banyak temannya bersepakat mau melihat langsung rumahnya Maisie. Bagaimana bisa terjadi? Bertepatan mereka tiba di depan rumah Maisie. Mobil yang Maisie naiki tadi baru mau keluar gerbang. Mereka memperhatikannya. Maisie bersama Veronica melaju menuju kantor pusat. Karena Maisie ada kepentingan di kantor, mereka langsung membuntuti mobilnya Maisie. Perjalanan sekitar 30 menit. Mobil Maisie langsung belok menuju komplek perkantoran. Security dengan sigap membuka pintu gerbang. Mereka hanya berhenti di luar gerbang karena mereka tidak bisa masuk dan juga takut ketahuan dengan Maisie. Salah satu di antara mereka turun mobil untuk bertanya kepada security perihal kenapa Maisie datang kemari. Dengan santai security menjawab, "Ibu Maisie itu pemilik tunggal 5 perusahaan besar. Ini kantor pusat. Tidak pernah ibu datang ke kantor. Tetapi tidak tahu hari ini kenapa dia ke sini. Mungkin ada urusan yang penting." Setelah mendengar penjelasan dari security, akhirnya mereka permisi. Mereka pun langsung pulang ke hotel. Karena acara belum akan selesai, mereka menyesal memperlakukan Maisie tidak manusiawi. Kesalahan besar mereka menilai masa depan seseorang selalu dipandang dari masa lalunya, padahal itu kebodohan yang sangat fatal. Setelah tiba di hotel, tempat mereka melangsungkan acara, semua pada diam, karena mungkin malu dengan mereka sendiri. Padahal mereka yang mempermalukan Maisie, semua masih status karyawan rendahan, tetapi gayanya selangit. Setelah acara reuni selesai, mereka kumpul dan menceritakan siapa Maisie sekarang. Semua pada tahu komplek perkantoran yang diceritakan itu. Beberapa orang di antara mereka mengatakan memang itu kantor pusat, tempat mereka bekerja. Tidak terkecuali Robbie dan istrinya bekerja sebagai pegawai kantor cabang perusahaan milik Maisie. Mereka sering mendengar nama Maisie sebagai direktur utama, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang yang bernama Maisie itu teman mereka waktu sekolah. Dan juga mereka tidak pernah bertemu, karena mereka pegawai di kantor cabang, tidak pernah hadir di kantor pusat. Bagi mereka yang merasa karyawannya Maisie mulai ketar-ketir, takut ketahuan dengan Maisie,
Dan begitu pula dengan Robbie dan istrinya. Padahal Robbie hanya kepala bagian dan istrinya sebagai staf. Mereka berharap Maisie tidak berkunjung ke kantor cabang. Mereka takut dipecat, padahal masa rezim sekarang sangatlah sulit mencari pekerjaan. Sebenarnya Maisie tidak lama datang ke kantor. Ia hanya memastikan apa yang disampaikan oleh Bapak Asgardian beberapa hari yang lalu. Kemudian ia pulang untuk beristirahat. Sebelum Maisie pulang dari kantor, ia meminta daftar nama semua pegawai kantor pusat maupun kantor cabang di 5 perusahaan miliknya. Sengaja ia meminta daftar nama pegawainya, karena ia pernah mendengar teman-temannya masa di SMA banyak yang kerja di perusahaannya. Tapi selama ini ia belum pernah bertemu. Setelah ada kejadian di acara reuni, ia ingin sekali bertemu teman-temannya itu. Sekarang ia sudah tahu siapa-siapa yang hidup di perusahaannya, dan jabatannya mereka sudah diketahui oleh Maisie. Tapi ia belum bisa untuk mencari mereka, karena ia masih sibuk. Hari itu ia lagi bersantai di taman samping rumahnya, karena hari itu bertepatan hari libur. Handphonenya yang terletak di atas meja bergetar. Maisie langsung membukanya. Ternyata ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Ia pun membalasnya dengan menanyakan siapa Anda. Namun orang itu tidak menyebut namanya. Hanya saja, dia meminta maaf atas kejadian di hotel kemarin. Memang Maisie masih jengkel kalau ingat kejadian itu. Tapi Maisie hanya bilang, lupakanlah semua yang terjadi kemarin. Anggap saja itu tidak pernah terjadi. Suatu saat kita pasti akan bertemu kembali. Maisie baru saja meletakkan handphonenya di atas meja. Ada bunyi klakson mobil di depan pintu gerbang. Maisie memanggil Bapak Kodir untuk membuka pintu gerbang. Tamu itu langsung bertanya, "Benar ini rumah Ibu Maisie?" Bapak Kodir pun menjawab benar. "Boleh saya bertemu sama Ibu Maisie?" "Tunggu sebentar saya tanya dulu," jawab Bapak Kodir. Bapak Kodir pun menyampaikan ada tamu yang mau bertemu dengan Ibu Maisie. Tidak bertanya lagi siapa mereka, ia langsung berpesan suruh mereka masuk. Bapak Kodir mempersilahkan tamu itu masuk. Ibu menunggu di taman samping rumah katanya. Mereka baru melihat Maisie duduk sendiri dari kejauhan, kira-kira 50 meter. Mereka terus berjalan mendekati Maisie sedang bersantai sendiri. Terima kasih Anda selalu setia menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya hanya di Rafflesia Channel. Agar tidak ketinggalan video terbaru, jangan lupa di like, share dan subscribe.